Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang daring terdengar suara saya. Mana, Pak? Jangan tidur ya. Oke. Oke ya, kita santai saja. Tidak lama kok, setengah jam lah. Oke, pada pertemuan pertama ini, salam ya Mas, alhamdulillah. Ayo cari tempat. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan dari dua mata kuliah sebelumnya, sistem informasi akuntansi sama analisis sistem akuntansi dan database. Waktu kali itu ya, saya juga di ASAT, cuma tidak pegang kelas kalian, tidak pegang kelas malam, kelas pagi saja. Pada mata kuliah ini judulnya perancangan sistem akuntansi, aplikasi dan Android. Kalian jangan melihat aplikasi web dan Androidnya ya, karena kalian tidak disuruh membuat untuk aplikasi dan web dan Android. Nah, kalian itu lihat cuma atasnya itu perancangan sistem akuntansi lah itu. Makanya saya kadang-kadang loh kok di akuntansi ada mata kuliah baru yang namanya perancangan sistem akuntansi aplikasi web dan Android. Enggak, kalian enggak disuruh membuat aplikasi web dan Android. Cuma kalian disuruh merancang sistem akuntansinya. Ya. Selanjutnya perkenalan dulu. Ya, nama saya Istian Kirialman Valuti. Saya satunya juga lulusan sini di informatika. Waktu itu masih tetap sekarang di kampus 2 sih ya, di Candi. Terus saya melanjutkan S2-nya di Institut Sains dan Teknologi Surabaya. Nanti nomor HP sama email saya selalu aktif karena sudah include dengan HP. Jadi bisa menghubungi di situ ataupun di grup WA. Nah, sebelum itu mata kuliah ini adalah perancangan sistem akuntansi, aplikasi web dan Android. Di mana pada dasarnya mendeskripsinya adalah deskripsi mata kuliahnya adalah perancangan sistem akuntansi. Wis ya, aplikasi web dan Androidnya tidak usah dilihat. Perancangan sistem akuntansi, menganalisa sistem, kemudian membuat UML, kemudian metode SDLC, apa itu SDLC nanti tak jelaskan. Terus model waterfall dan bagaimana nanti jelaskan. Nah, dari deskripsi mata kuliah itu kalian diharapkan untuk bisa menganalisis suatu sistem. Terus kemudian untuk merancang atau menganalisis suatu sistem. Jadi begini. Sekarang itu Mbak, Mas, jadi akuntan itu merupakan sesuatu yang sudah biasa lah aku bilang gitu ya. Tetapi kalau kalian itu bisa dari akuntan situ, kalian bisa membuat suatu sistem baru yang sesuai dengan perusahaan kalian, itu malah saja yang lebih baik. Karena sekarang itu pada waktu sistem dan bagaimana kalian itu dibentuk bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman 4.0, 5.0 dan sebagainya. Bagaimana kalau 5.0 itu kan sekarang berbasis pada data yang ada di internet, semuanya data. Nah, kasus pada kalian itu
kalian itu kenapa harus dibekali dengan kemampuan merancang gitu ya? Karena di suatu perusahaan itu kan kadangkala ada tim-tim sendiri gitu ya. Contoh sekolahan misalkan, sekolahan terlalu kecil ya lingkupnya. Di sekolahan aja, di sekolahan itu ada bendahara, ada kepala sekolah dan sebagainya. Kepala sekolah itu kepingin membuat sistem akuntansi, ada IT-nya bisa. Aku tolong buatkan ini TIT. Saya bisa membuatkan, tapi saya itu tidak bisa basicnya akuntansi, kredit, debit dan sebagainya, pendapatan dan sebagainya, saya tidak bisa. Maka dari itu manggillah si bendahara akuntansi yang bisa. Jadi setidaknya kalian itu bisa tahu caranya kerja dalam sistem itu. Jadi merancang flowchart-nya, terus database-nya seperti apa, terus flowchart, database, terus perihal data flow-nya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu nanti akan belajar, nanti sudah ada aplikasi yang sudah jadi. Jadi kita itu belajar agak ke belakang dulu, terus kita yang sudah jadi terus kita ke belakangkan. Jadi nanti ada aplikasi, nanti kita oprek di situ, kenapa kok ada menu ini, kenapa kok tampilannya seperti ini. Ya itu nanti ada mempengaruhi tentang akuntansi kita kan gitu. Akuntansi itu kan harus kerjanya runtun toh. Kalau aplikasi akuntansi yang kerjakan dulu apa? Kan akunnya dulu toh. Nggak mungkin kalau kamu kerjakan langsung ke transaksi jurnal. Terus akunnya apa saja kan gitu. Itu salah satu contoh perancangan sistem. Jadi kita harus runtun dulu dan sebagainya. Oke, selanjutnya perihal yang diharapkan bahasanya setidaknya mereka tahu tentang teori penerapan SDLC dan identifikasi permasalahan sistem, kemudian mengetahui tentang analisa kebutuhan sistem juga, tahapan waterfall, terus yang terakhir adalah mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat secara kelompok. Ini basic lah. Nanti untuk tugas sama UAS-nya 35%, UTS-nya 30% gitu ya. Saya secara basic absensi saya centang semua hadir. Saya anggap hadir ya. Kalau di kelas saya loh ya, saya tidak tahu yang lain ya. Yang saya tekankan adalah ketepatan pengumpulan tugas. Itu toh sebetulnya. Kalau dia tepat mengumpulkan tugas, ya berarti ya absennya ya kita anggap masuk kan gitu. Berarti dia sesuai dengan lupa ayang gitu kan. Apalagi kalau e-learning itu kalau mendekati hari-hari UTS dan sebagainya kan lemot dan sebagainya kan gitu. Nah, tuh. Perihal tugas juga sama, tugas nanti juga ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Tugas individu nanti ada yang berupa, atau kelompok juga sama, ada yang berupa merekam di video seperti di YouTube tutorial, begitulah, ada suaranya, ada gambar kalian, gitu, basic lah, standar gitu. Saya nanti tidak akan banyak memberikan tugas Word, Excel dan gitu ya, atau PowerPoint dan gitu. Nanti kita sama-sama lah sampai presentasi atau bagaimana. Untuk media pembelajarannya ada di e-learning, slide PPT, YouTube, Zoom, dan media WhatsApp yang lainnya. Terus media-media yang ada juga banyak, materi-materi ini itu banyak sebetulnya. Terus tools yang digunakan apa? Ini kemarin Pak Muklis yang membuat RPS-nya sudah sepakat nanti toolsnya adalah Adobe XD untuk perancangannya, desainnya. Adobe XD, Adobe XX sama D, Adobe XD. Berbayar itu, tapi karena Indonesia banyak orang yang dermawan memberikan crack, nggak apa-apa, kalian pakai yang versi crack tuh ya, karena ini kan buat studi ya, nggak masalah. Untuk enterprise jual beli jelas nggak boleh, karena ini dibuat. Kenapa kepakai Adobe XD? Karena Pak Muklis waktu itu sempat bingung saya pakai yang mana. Ini pakai Adobe XD saja. Kalau pakai media online yang lainnya itu keterbatasan
hanya bisa digunakan satu user dan satu project. Nah, kita sudah ada 16 pertemuan, masa satu project kan enggak dikumpul saja. Itu saja untuk sebelum materi selanjutnya. Ada pertanyaan untuk mata kuliah ini, kontrak kerja dan sebagainya? Tidak ada ya? Oke, jadi perancangan sistem akuntansi secara basic, sistem itu bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berintegrasi untuk mencapai tujuan. Itu yang namanya sistem. Ya, masuk Mas, cari tempat duduk. Itu yang namanya sistem. Jadi ekosistem itu kan. Pokoknya sing jenenge sistem itu berarti ada dari dua komponen yang berbeda, itu digabungkan menjadi satu. Ya, digabungkan menjadi satu. Kemudian untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah, untuk mempermudah masalah dan sebagainya. Yang kedua adalah ini tadi SDLC, System Development Life Cycle. Jadi ini adalah siklus perancangan suatu sistem, di mana sistem yang pertama itu adalah requirement analysis. Kita menganalisis kebutuhannya seperti apa. Yang kedua adalah mendesain, kita merancang, mendesain itu merancang. Terus yang ketiga ada implementasi, kita mengeksekusi, kita membuat. Yang keempat itu testing, pengujian, setelah kita buat kita uji. Terus yang kelima adalah evolution atau pemeliharaan, perubahan, ketika ada error kita perbarui. Terus ketika ada kesalahan kita perbaiki dan sebagainya. Dari 5 itu ada beberapa orang pakai 5, ada yang pakai ada 6, sama saja basicnya. Nah, ini tahapannya gitu ya. Iki LCD ini ya. Jadi perancangan itu kegiatannya adalah pengumpulan data dan menentukan bisnis fungsinya. Berarti fungsi dari tujuannya apa? Caranya ada interview, dokumentasi, konsultasi, tanya ke orang dan gitu. Kita cari, kita analisis dulu, kita merancangnya dulu. Terus kita analisis, sudah kita tahu permasalahannya, kita analisis. Sama juga survei, interview, konsultasi, mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhannya seperti apa, gitu. Terus baru kita mendesain workflow-nya apa, use case diagramnya seperti apa, desain database-nya seperti apa, ERD-nya apa, UI UX-nya seperti apa, template-nya seperti apa. Untuk tools-nya juga ada make-up-nya, desain prototipe-nya juga. Tools-nya ya Adobe XD itu yang kita nanti pakai untuk tools-nya. Terus kita implementasikannya. Untuk implementasinya kita skip karena ini bukan basic kan. Tapi kalau ada juga enggak apa-apa sebetulnya. Kalau implementasi ya baru ngodingnya itu tadi ke aplikasi web atau ke Android-nya. Tapi kita enggak belajar ke situ, terus baru itu testingnya. Nah, hampir sama gitu kan ya. Kalau untuk requirement analysis itu sistem seperti apa yang sebetulnya yang pengen kita buat kan gitu. Kenapa harus dibuat? Kenapa kok harus membuat sistem baru? Kenapa kok harus membuat sistem baru kalau sistem KRS-nya sudah ada kan gitu. Oh, ternyata sistem KRS-nya sering ketika waktu KRS-nya sering nyantol sebagainya. Saya di kelas B3 tapi tertulisnya di B1 dan sebagainya. Atau ketika sistem e-learning-nya enggak ada apa dan sebagainya. Kita cari dulu apa yang harus kita gali sebetulnya untuk bisa membahas. Karena sistem itu harus bukan sekali jadi ya. Sistem
aplikasi itu harus, kalau saya bilang ya, harus sesuai tujuannya, harus jelas dulu apa gitu. Karena nanti kita sudah merancang ini, terus kita berubah, nanti sistem tidak akan jadi, percuma kan. Nah ini tadi ya, seperti kalau di desain yang kita butuhkan apa di sistem itu, ada from loginnya, ada from inputnya, ada view-nya, ada pelaporannya, ada logoutnya. Nah ini yang tahapan analisis. Pak Direktur, kamu butuh apa? Sampai butuh apa untuk sistem ini? Aku pengen butuh sistem yang ada loginnya. Kenapa kalau ada loginnya? Biar nanti yang mengakses di aplikasi itu hanya orang-orang tertentu saja. Contoh gitu. Oke, tak buatkan. Nah, terus ada apa lagi Pak Direktur? Ada inputannya. Nah, gitu. Oke, nah, itu tahapan analisis. Kita tanya ke sumber yang pengen membuat aplikasi sistem itu tadi. Nah, kita pengen buat. Terus setelah semuanya terbuat, sama ada pelaporannya. Oh iya ada. Baru nanti dibuat pelaporannya, laporan laba rugi dan sebagainya, dan ada logoutnya. Kemudian setelah dibuat, kita tahu analisis sistemnya, baru kita membuat alurnya. Jadi tahapan-tahapannya apa saja? Misalkan ini direktur butuh akses kemana saja, ini kemana saja, baru kita tahapan alurnya kita buat. Nah, itu nanti yang kita ajarkan selama 16 pertemuan ini. Setidaknya kalian itu tahu yang dipikirkan IT ketika mengerjakan sistem itu seperti ini gitu loh. Jadi kalian itu enggak kok arek IT kok gawin cek suwe nih sih kan enggak tahu. Seharusnya kamu itu sudah di tahap ini ya. Sama-sama untuk mengkoreksi. Kenapa kok suwe nih nanti ya? Nah, ini tahapan waterfallnya gitu ya. Jadi tahapan kita mulai, terus kemana saja arahnya. Nah, kemudian ini perancangan sistemnya. Jadi secara definisi perancangan sistem itu adalah penggambaran dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh atau sistem informasi ya. Jadi yang dimaksud mendesain sistem itu dari wawancara-wawancara tadi itu ya, kita jadikan satu kesatuan untuk menjadikan suatu informasi yang baru yang bisa kita presentasikan ke si IT itu tadi ini loh, atau ke siapa ya si pembuatnya, bahwa kepala cabangku itu kepengen ada yang namanya jurnal umum, buku besar, neraca saldo kan gitu. Pelaporan itu hanya seperti ini. Terus dari situ nanti alurnya seperti ini. Sistem menampilkan form, terus menampilkan produk, periode dan sebagainya. Lah itu tugasnya si perancangan itu nanti untuk mendesain itu tadi. Dan kemudian mendesain prototipe dari aplikasinya itu sendiri. Aplikasi itu nanti di laporan laba rugi aku bisa milih periodenya bisa per hari, bisa per minggu, per bulan. Terus laporan laba ruginya bisa per akun. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, maka dari itu kita harus membuat dulu prototipenya gitu. Biar nanti ketika diimplementasikan ke codingan itu enak langsung. Oh, yang kita inginkan sudah sesuai. Nah, kemudian nanti kita akan dibantu untuk proses database-nya kan gitu. Jadi nanti database saja, dasar saja tentang hubungan relasi-relasi ini ya. Karena di akuntansi itu treatmentnya berbeda kan gitu. Siapa takutnya nanti dia seharusnya masuk di debit, ternyata di kredit hasilnya jadi minus. Harusnya ini laba kok jadi rugi terus kok minus kan gitu. Akuntansi keuangan kan begitu, nanti kan penempatan debit kredit dan sebagainya kan mempengaruhi. Oke, terus setelah itu adalah
kita mengimplementasikan. Jadi kita membuat sistemnya. Itu ya, karena yang membuat sistem adalah IT, berarti nanti sesuai. Oh, ada loginnya. Oh, tampilannya kayak gini. Terus setelah itu ada menu-menunya seperti apa, ada master, ada akun dan sebagainya. Nah, kita pantau juga, kita lihat. Inilah sing perancangan sistem, pembuatan sistem itu tugasnya kan beda. Kalian kan yang membuat sebelumnya dan setelahnya. Setelahnya itu yang ini, pengujian sistemnya. Nah, dari sistem yang sudah kita buat, kita coba. Oh, akunnya sudah benar, jumlahnya sudah betul, terus menu yang kita inginkan sudah betul. Nah, nanti kita dari pengujian, selanjutnya adalah pemeliharaan sistem. Jadi sistem yang sudah kita buat itu pasti nanti tidak hanya itu, ada penambahan-penambahan. Sekelas Windows saja itu mesti ada update kan gitu. Atau aplikasi yang ada di HP itu kan mesti WhatsApp dan sebagainya kan mesti ada penambahan, pengurangan dan sebagainya mesti ada. Nah, saya ini punya aplikasi akuntansi, ya. Nanti kita bareng-bareng cek. Halo, yang daring masih online? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, kita nyalakan. Halo, masih online ya? Iya, Pak. Masih. Masih, Pak. Aplikasi. Halo, Erlina. Nah, internetnya kok. Oke. Nah, ini sistem akuntansi ya. Jadi di sistem akuntansi itu menu yang diinginkan gitu ya, sama kebetulan ini punya BWM Jawa Timur, itu ada data awal, saldo awal, transaksi, report, utility, ini ada user, perubahan user, dan tutup buku, ada logout. Nah, yang dipelajari di perkuliahan sampai ke pertemuan 16 itu ini loh, kita itu disuruh membuat sistem ini. Kenapa kok periode ditaruh di awal? Kenapa kok setting ditaruh di awal? Di setelahnya. Ini juga ada fungsinya. Periode itu nanti kalau ditaruh di terakhir, kan pengerjaan orang itu kan mesti runtun ya. Kita tulis dulu periodenya apa. Setelah itu nanti kita setting dulu tentang informasi pihak-pihak mana yang untuk penandatanganan dan sebagainya. Kemudian untuk akunnya kita masukkan dulu. Tidak mungkin akun itu kita masukkan di utility di sini. Bisa saja, tapi kan tidak runtun nanti. Biasanya yang semakin ke kanan itu adalah pengerjaan-pengerjaan yang transaksional gitu ya.
Kita kalau sudah mengerjakan di transaksi, kita tidak akan nguprek di kedua menu ini kan gitu. Kita tidak usah bolak-balik seperti aset lancar dan sebagainya kan gitu. Terus di sini ada banyak ini. Kepala 1 sampai kepala 7 ada pendapatan atau sebagainya. Terus nanti saya dikoreksi ya kalau salah ya, karena akuntansi itu tidak seberapa. Ini kalau misalkan kepala 7 tak taruh di atas ini, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak. Oh, siapa yang mau? Boleh. Kenapa kok enggak boleh? Nanti enggak huruf. Apa? Enggak kurung. Ya, jadi yang saya tahu bahwa kalau akun itu kan sudah ada standarnya ya, 1 sampai 6 kan gitu ada. Tergantung mereka memakai akunnya berapa. Akunku cuma 1 sampai 3 tok misalkan, yang enggak ada kan tergantung. Tapi yang saya ketahui bahwa untuk akun itu kan sudah ada standarnya kan, standar dari akuntansi, dari komunitas akuntansi, komunitas akuntansi apa namanya? PSAK. Itu kan sudah ada aturannya kan gitu. Termasuk induk detailnya apa, subdetailnya apa kan gitu. Tinggal kalau yang induknya kan sudah paten gitu ya, tinggal nanti subdetailnya, kas tangannya, kas banknya, terus piutangnya kan sama. Di mana setiap akuntansi itu mesti ada asetnya. Kenapa kok aset itu muncul? Karena aset itu nanti akan mempengaruhi tentang nilai barang itu sendiri, gitu ya. Akuntansi itu kan selain kita memanage perhitungan uang, kan juga memanage aset dari harga beli barang itu sendiri. Contoh meja ini ketika kita beli kan harganya 5 juta. Kan kita nulis di pemasukan kan 5 juta kan. Nah nanti ketika 10 tahun ini jadi berapa penyusutannya kan gitu. Nah di situ kan sudah aturannya kan, kalau benda meja itu kan berapa bulan, berapa hari kan 60 hari dan 30 hari harga ekonomisnya kan begitu. Nah nanti kalau ada sistem itu otomatis nanti akan menyusut sendiri. Jadi di sini kita contoh di transaksi ini ya, penilaian penyusutan aset tetap gitu ya. Ya sistem mesti gitu anjir, tapi enggak masalah lah. Jenenge sistem lek error gak sistem. Jadi kalau di sistem itu enak. Jadi kalau kita sudah tentukan ya harga meja ini harga ekonomisnya 60 bulan, harganya berapa gitu kan. Nah nanti kita tahu meja ini sampai 0 harga itu berapa. Nanti sebelum 0 harga ini dijual lagi. Rata-rata bukan meja tapi mobil sebetulnya. Mobil itu yang paling sering, mobil sebagainya. Nah di aplikasi ini itu ada yang namanya apa kemarin ya? Saya tak lihat. Ini di aset lancar ada yang namanya bangunan dalam proses. Itu ya. Contohnya begini, bangunan dalam proses itu. Saya perusahaan A bangun perusahaan B di Mojokerto. Kalau kita mau mendirikan sesuatu kan sudah dinamakan aset. Ya, tapi kan ada beberapa orang yang dinamakan aset itu kalau sudah jadi rumah, sudah jadi pabrik, itu aset, tapi enggak. Nah, di sini itu kita masukkan ke akun sementara, bahwasanya proses pembangunan itu ya aset, semen itu ya aset, batu bata yang belum aset, genteng baru datang, baru kepasang itu ya aset kita kan gitu. Sewaktu-waktu ada apa ya sudah dijual kan gitu, kan aset kita walaupun belum jadi.
Nah, ini bisa kita masukkan di sistem ini. Berapa sih aset kita bangunan yang belum atau masih dalam proses itu? Nah, gitu kan. Oh, ternyata masih 100 juta. Nanti dari situ nanti bisa kita proses ke yang lain. Terus yang kedua, di saldo awal ini pasti ada ini ya, anggaran, aset tetap sama saldo posisi keuangan. Kalau anggaran itu otomatis, aduh, lemotnya. Kalau anggaran itu pasti kita nanti memasukkan pendapatan sama ininya ya, belanjanya ya. Pendapatannya kita berapa, terus belanjanya apa. Ini di anggaran itu mesti berbeda tak, pendapatan sama belanja, ndak balance itu tak. Biasanya kan balance kan, ini namanya balance. Apa hanya khusus di anggaran itu berbeda? Nah, ini loh. Pendapatan. Timun kono ngantuk-ngantuk nih, Mak. Nah, pendapatan atau belanja. Iki ning kampus sitok sing setengah mlebu. Tinggal mangan kaya Tim ganjil mbek nim genep. ya periang yes. Bapaknya malah kuliah. Oke, kita kembali ke pendapatan sama belanja. Kenapa kok enggak balance? Kenapa? Kenapa kok enggak balance? Ya karena kan ini kan anggaran. Ya, anggaran kan. Anggaran kan jelas enggak balance. Contoh, anggaran ini kan sama seperti rencana pemasukan kayak RKAS, rencana keuangan sekolah dan sebagainya kan mesti enggak balance. Nah, kalau pendapatan kan ini penerimaan ya, penerimaan dari penjualan ini, terus penerimaan dari pemasukan dari siswa dan sebagainya. Lah, yang kedua adalah belanjanya, pengeluarannya untuk apa gitu. Suatu sistem yang bagus atau perusahaan yang bagus itu pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya kan gitu. Nice. Kalau pendapatannya 7 miliar, iya 7 miliar ini ya. 7 miliar 300, nah, belanjanya PWM cuma 7 juta, masih ada save saldo sekian 300-an atau 200-an. Nah, pendapatannya ya belanjanya untuk biaya THR apa iki, gaji, BPJS gitu. Nah, baru kita masuk ke aset tetap. Nah, di aset tetap ini kita masukkan tuh yang saya bilang tadi. Kayak ini dia habis beli yang namanya Jinos. Jinos itu 5. Harga satuannya 64, totalnya 32. Usianya barangnya usianya 6 tahun. Ada kategorinya ya, beli gitu ya. Terus ekonomisnya 60 bulan kelihatannya nih, 180 bulan. Pada asetnya berapa? Terus dia penyusutannya, apakah penyusutan apa tidak kan gitu nanti. Nah, berapa penyusutannya? Kan ini juga ada tanggal belinya dan sebagainya kan gitu. Lah, masuk di sistem itu begini loh. Jadi kita nanti akan tahu apa itu namanya tentang perihal penyusutannya berapa, harga jualnya berapa. Kita nanti di akuntansi kan ya pasti nanti akan berubah terus kan, terus sesuai dengan urutannya. Ini saldo awal, Pak. Ini baru saldo posisi keuangannya. Nah, kali ini harus balance debit sama kreditnya. Nah, kan balance 9 miliar 600, ini juga 96.600 untuk
kreditnya, debit kreditnya. Nanti di sini ditulis dari kas tangannya berapa, di muamalatnya berapa, BNI, BNI anak loro ya, ada 2, ada berapa. Baru kita masuk ke transaksi. Lah, kalau kita sudah mengerjakan di 2 awal sana, nah kita nanti umumnya wis di sini wis, tidak akan ngumek di menu yang selanjutnya. Nah, itu juga ada fungsinya. Kenapa harus runtun dan sebagainya? Ya nanti pengerjaannya juga enak. Baru ini pencatatan kas kecilnya seperti apa cara membuatnya. Terus ada tombol tambahnya. Lah, tombol tambahnya seperti apa? Ada nomor transaksinya, ada tanggalnya, ada akunnya. Lah kayak gini-gini kan IT enggak tahu, kecuali IT ini lulusan akuntansi kan gitu. Terus tak garap dhewe ae kan. Nah, terus nominalnya berapa? Kan mereka kan enggak tahu. Lah, pencatatan kas kecilnya ini ketika disimpan itu dia termasuk debit atau kredit dan itu kan enggak tahu. Seharusnya debit tapi dia taruh kredit. Lah nanti pada waktu pelaporan atau tarik data ke jurnal, ke neraca kan nanti akan berbeda penempatannya kan gitu. Input penerimaan kas, nah, seperti apa? Gitu. Ada bukti BKM-nya, bukti penerimaan kas masuknya, nah, gitu. Nanti tanda tangan. Jadi pimpinan dan apa itu gak usum Pak. Tanda tangan pelaporan, langsung klik klik gitu aja. Nah nanti pelaporannya ya print itu tetap, cuma kan pimpinan tidak harus tanda tangan setiap hari kan gitu. Kalau kita contoh ya bagian penerimaan ngerjakan 1 bulan sekali, transaksinya 1.000, lah aku pimpinan gelap tanda tangan 1.000. Ya otomatis kan minimal. Bahkan kalau transaksinya 1 bulan 1.000, berarti setiap hari dia tanda tangan. Terus tanda tangan besok aja. Pimpinan kan tugasnya tidak hanya tanda tangan. Nah, kembali lagi harus ada tombol tambah data itu inginnya apa. Termasuk di sini untuk di menu penerimaan kas itu akunnya yang muncul apa saja kan gitu. Oh yang muncul cuma kepala 1 sama kepala 4. Nah itu nanti kita yang koordinasi untuk merancang. Nah kalau ada salah ya dihapus, ada tombol hapusnya. Kalau di transaksi ini kan sebelum masuk ke transaksi itu masih bisa dihapus. Benar lagi. Kalau sudah ditransaksikan, ini banyak yang harus dihapus karena ke transaksi itu sudah langsung mencar ke jurnal, ke ini dan sebagainya. Gitu. Kalau masih di input penerimaan ini kan sudah draft, masih draft kan itu. Kalau sudah muncul kan di sistem ini ya, itu kan kalau misalkan dia sudah ditransaksikan nanti akan muncul BKM ini. Kalau dia masih aku tidak berani nyuntukkan ya, wediku kok berubah nilainya. Terus pokoknya tak kasih tahu. Ya. Iya nanti di statusnya ini kalau sudah ditransaksi itu tulisannya draft ya kayak ini ya. Ini draft ya. Ah nanti kalau sudah ditransaksikan, maksudnya ditransaksikan itu di menu transaksi ini loh. Ah ketika sudah transaksikan nanti inputan yang dimasukkan di menu inputan itu nanti akan juga tulis approve, berarti sudah di-approve. Nah, ketika kalau misalkan ditransaksi ono salah ya nanti kamu kembali lagi di report ini kamu harus hapus dulu dan sebagainya. Di transaksi jurnal ini harus dihapus dulu, ini harus dihapus dulu. Karena sekali kita input, terus itu nanti akan masuk ke database tabel yang 1, tabel 2, tabel 3 dan sebagainya. Jadi harus beberapa yang harus dihapus. Terus nanti akan muncul BKM-nya. Nah ini bukti kas masuknya. Tinggal ngeprint.
Oh, ini masih tanda tangan. Kalau di beberapa itu sudah ada ini apa itu tanda tangan digitalnya. Gitu. Dia masih manual ini berarti. Ada buktinya. Oke, di transaksi ini persetujuan pencairan cek sama giro. Ada vouchernya. Open. Nanti ini pencairan ya, ada untuk gaji gitu ya. Pencairan semuanya tanda tangan vouchernya ini. Vouchernya. Kemudian ada lagi apa? Ini yang menentukan ya si kalian akuntansi kan gitu. Baru nanti transaksi penerimaan kasnya seperti apa kan gitu. Nomor BKM-nya berapa? Berarti harus ditransaksikan. Nanti kalau yang masih draft itu nanti akan muncul di sini draft. Kalau sudah approval enggak akan muncul. Nilai anggarannya berapa? Kan gitu. Akun debitnya berapa? Apa termasuk akun kredit nominalnya berapa? Nanti akan muncul. Terus ini ada transaksi jurnal umum. Nah, nanti ini yang saya maksud bahwasanya ketika transaksi itu langsung ngepost debit sama kreditnya kan gitu. Wih, sumbangan pengembangan klub SHW 130 juta kan gitu. Ya, muncul. Terus kemudian ya tadi sudah penyelesaian pembangunan. Ini yang saya masuk tadi. Maksudnya tambahan pembangunan gedung atau aset yang masih belum jadi. Nah, asetnya di sini isinya. Kalau misalkan dari hutang, maksudnya pinjam bank dan sebagainya di sini. Terus bantuan dari sini. Nanti akan beda-beda treatmentnya nanti akuntansinya. Oke, terus ke report standar ya, karena di akuntansi kan jurnal. Nah, dari sini yang saya maksud. Tipenya apa? Jurnal umum, terus bisa ditarik per apa? Per bulan tak per hari? Kita cari. Makanya sistem itu dirancang kan untuk itu. Iyalah, ketika masih Excel misalkan atau tulis tangan gitu, pimpinan tanya berapa sekarang anunya sih tak ya tak rekap dhisik. Aduh, salah. Iya ya. Aku mau beli ini mobil cukup enggak sebentar saya hitungkan dulu ya berapa saldonya sekarang. Waduh. Terlalu lama kan. Malah nanti enggak. Makanya sistem itu kan dibuat untuk mempermudah. Ada report. Standar lah untuk maka dari itu dari jurnal buku besar lah ini itu nariknya ya dari ini tadi transaksi input, kemudian database-nya benar atau enggak, maksudnya penempatan kolomnya tabelnya sudah benar atau enggak di buku besarnya, sudah benar atau enggak. Saya menampilkan cuma 50 ini ya, kalau tak tarik all ini malah ngeheng kayak aneh nanti karena datanya banyak seluruh kabupaten se-Jawa Timur. Ini nanti yang kita pelajari selama 16 pertemuan 14 ya, kan kepotong UTS sama UAS itu. Nanti kita hanya merancang santai saja. Terus nanti ada aplikasi. Nanti saya cari aplikasi lagi ya. Jadi tidak pakai aplikasi ini ya. Nanti saya takut nanti ketika dioprek malah tidak nanti aplikasi. Nanti kita analisa di situnya. Kenapa kok menunya ini? Kenapa kok tampilan seperti ini? Kita nanti analisa. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk perancangan ini. Setidaknya kalian sudah ada gambaran ya untuk menganalisa sistem itu ya. Setidaknya sudah tahulah perihal namanya
isiannya gitu. Oke, yang di daring mungkin ada pertanyaan? Itu aplikasinya sama kayak Akurat ya, Pak ya? Berarti. Ya, aplikasinya sama seperti Accurate. Ya, cuma Accurate itu saya rasa aplikasi ini bulat like saya. Oh iya, kalian juga iya. Karena Program Flow ya Pak ya kalau Accurate. Accurate itu kan memang basicnya adalah aplikasi enterprise ya. Enterprise itu untuk skala besar gitu ya. Jadi memang ya terlalu banyak menu-menu yang kalau di sekolahan malah mubazir menunya enggak kepake semuanya. Ya memang benar, wong ini ngambilnya juga dari Accurate ke menu-menunya kan gitu. Tapi enggak diambil semuanya, hanya beberapa. Nanti sama, tapi nanti kita akan cari aplikasi akuntansi yang sederhana saja, nanti kita analisa, ada yang perlu kita tambahi, yang perlu kita perbaiki. Ada lagi mungkin yang di kelas pertanyaan? Ada. Yang di daring? Mas Rizky ada? Gimana? Tadi papanya ikut kuliah. Oke ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kita santai saja, dalam artian begini. Kalau misalkan tidak bisa tatap muka sekarang, misalkan ganjil, nanti bisa tukar yang genap dan sebagainya. Nah, terus nanti ketika saya ada tugas luar ya otomatis nanti tidak tatap muka, daring dan sebagainya. Pokoknya perkuliahan itu gara-gara ada Zoom ya tetap kuliah kan gitu. Kalau dulu kan tidak ada Zoom, kita bisa ganti mata kuliah dan sebagainya. Kalau ada sekarang pun ada ini juga aktivitas titip absen masih ada tak? Titip absen sudah tidak ada ya sekarang ya. Nah, zamanku dulu sih titip absen ya. Kalau kuliah ya. Ya semester 1 sekarang sudah tidak ada aktivitas titip absen karena semua online. Ya tidak merasakan gift-nya titip absen gitu. Ya sama lah. Kita kan pernah mahasiswa. Saya juga mahasiswa kan dulu, juga pernah. Oke, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa yang ada di kelas dan juga ada di daring, maksudnya di online juga, di Zoom. Nanti bisa kita ketemu minggu depan di kelas yang sama, di link yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti materinya tak Moodle, e-learning. Oh ya, nanti e-learning tak taruh di ya.